Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Saya akan mempresentasikan hasil perbaikan makalah kelompok saya yang berjudul Misi dalam Menghadapi Kekerasan. Di mana kata kekerasan dalam kehidupan saat ini bukanlah menjadi hal yang tabu untuk didengar. Karena tindakan kekerasan sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik kekerasan yang terjadi kepada diri sendiri maupun kekerasan yang terjadi kepada orang lain, di mana tindakan kekerasan selalu berhubungan dengan kata konflik. Oleh karena tindakan kekerasan disebabkan oleh adanya suatu konflik yang dialami oleh seseorang individu ataupun kelompok yang belum dapat terselesaikan. Dengan demikian, tindakan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seorang individu maupun suatu kelompok yang menyebabkan kesedihan atau penderitaan kepada suatu individu atau suatu kelompok lainnya. Di mana kekerasan sendiri adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antara manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, serta tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan menyebabkan suatu pihak baik secara individu maupun kelompok lain merasa tersakiti, baik secara fisik maupun psikis serta juga secara rohani. Menurut pandangan Johann Galtung bahwa kekerasan terjadi dalam bentuk benturan fisik, kata-kata maupun tekanan-tekanan psikis, di mana seseorang melakukan kekerasan ketika kondisi kejiwaan dan mentalitasnya tidak mampu dalam menemukan solusi atas persoalan yang ia sedang hadapi. Johann Galtung juga menguraikan bentuk-bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan negatif dan positif, kekerasan mengakibatkan ada atau tidaknya pihak yang terluka, kekerasan terjadi karena ada atau tidaknya pelaku kekerasan, kekerasan terjadi karena direncanakan dan tidak direncanakan, serta kekerasan dapat terlihat dengan nyata dan tersembunyi. Beberapa contoh tindakan kekerasan yang saya akan paparkan diantaranya yang pertama, tindakan kekerasan pada anak, di mana anak merupakan suatu anugerah atau mandat yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia sebagai orang tua untuk merawat dan mendidiknya dengan baik. Oleh karena anak-anak tidak boleh dilalaikan atau ditelantarkan. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah sering kita lihat dan dengar bahwa banyak anak yang mendapatkan tindakan kekerasan dari keluarganya sendiri. Penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak sering terjadi oleh karena orang tua beranggapan bahwa mereka berkuasa penuh terhadap anaknya, sehingga dapat menggunakan kekuasaan itu dengan sesuka hati tanpa melihat dampak yang akan terjadi kepada sang anak. Beberapa hal yang melatar belakangi sehingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak ialah yang pertama, terjadinya perkawinan yang tidak bahagia ketika sang anak dilahirkan, di mana orang tua berpikir akan memperbaiki hubungan mereka tersebut, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga terjadi penolakan terhadap sang anak dan juga terjadi tindakan kekerasan kepada sang anak. Yang kedua, anak yang lahir tidak memenuhi harapan orang tuanya, seperti masalah jenis kelamin dari anak tersebut, serta tidak sesuai kepandaian sang anak dari yang diharapkan oleh orang tua anaknya tersebut. Yang ketiga, yakni anak yang dilahirkan mengalami cacat atau sakit yang parah, sehingga memerlukan perawatan yang intensif dan lama, serta biaya yang cukup mahal untuk mengobatinya. Serta yang terakhir, anak yang dilahirkan oleh si ibu bukanlah anak biologis atau anak kandung dari si ayah. Serta yang kedua, yakni contoh tindakan kekerasan adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk yang lemah oleh media massa. Seperti iklan atau berita, wanita digambarkan sebagai tipikal yang tepatnya di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga,
selalu bergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan yang penting, menjalani profesi yang terbatas, objek pelecehan dan kekerasan, seringkali disalahkan, bersikap pasif sebagai alat pembujuk, dan lain sebagainya. Melalui penggambaran yang seperti itu, maka wanita seringkali mengalami tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk, seperti halnya diskriminasi kerja, diskriminasi upah, pelecehan seksual, ketergantungan pada suami, dan juga pembatasan peran sosial dan lain sebagainya. Jika kita melihat dari perspektif Alkitab dalam kehidupan orang Yahudi pada masa lampau, memang kita melihat bahwa kedudukan perempuan kuranglah diperhatikan. Di mana dalam kitab Perjanjian Baru dapat kita lihat misalnya dalam penyampaian silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17, Lukas 3 ayat 23 sampai 38, di mana tidak ada perempuan yang dibacakan. Semua nama yang tertera adalah laki-laki. Seperti juga Yesus memberi makan 5.000 orang dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21, Markus 6 ayat 30 sampai 44, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, serta kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, di mana disebutkan bahwa yang ikut makan sebanyak 5.000 orang adalah laki-laki dan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Serta juga halnya contohnya ke-12 murid Yesus yang semuanya terdiri dari laki-laki. Dan masih banyak tatsel lainnya. Tetapi kita juga melihat bahwa kedudukan laki-laki dan wanita sama setara. Dan juga halnya wanita haknya ditinggikan, bahkan ditinggikan di waktu yang teramat penting bagi manusia, yakni perempuanlah yang pertama sekali mengetahui bahwa Yesus bangkit. Pada Matius 28 ayat 1 sampai 10 diceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya lah yang melihat dan pergi ke kubur Yesus, dan mereka lah yang pertama sekali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari hari kematiannya. Serta yang ketiga contoh tindakan kekerasan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kasus kekerasan dalam kehidupan kita saat ini yang terjadi di dalam rumah tangga, di mana tingginya angka KDRT disebabkan oleh beberapa faktor, di mana antara lain masalah ekonomi, perbedaan persepsi antara suami dan istri, masalah sosial, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan hal yang tidak baru lagi. Karena sejak waktu dulu sebelumnya KDRT sudah berlangsung dan sampai sekarang juga masih berlangsung. Pada umumnya, laki-lakilah yang mendominasi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena sebagai makhluk sosial, laki-lakilah yang lebih mendominasi ketimbang perempuan. Laki-laki sering menjadi pelaku tindakan kekerasan. Tetapi seharusnya laki-laki haruslah memahami bahwa dirinya sebagai seorang kepala keluarga, yang berarti dirinya harus memiliki rasa tanggung jawab, bijak dalam bersikap, adil, penyayang, dan lain sebagainya. Laki-laki memiliki sifat yang dominan ketimbang perempuan, sehingga laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya. Akan tetapi karena sifat dominannya itu, laki-laki juga cenderung menjadi pelaku kekerasan. Dalam mengatasi tindakan kekerasan dilakukan. Kata misi selalu dilekatkan dengan missio Dei atau misi Allah, di mana missio Dei lah yang menjadi dasar di dalam perjalanan misi di tengah-tengah dunia. Oleh karenanya, misi haruslah selalu berhubungan dengan Allah. Misi merupakan aktivitas Allah yang luar biasa, yakni karya penyelamatan terhadap umat manusia. Oleh karena Allah juga beraktivitas dalam kehidupan, pemeliharaan manusia dan alam ciptaannya dari berbagai kerusakan yang menyangkut manusia dan alam itu sendiri.
Misi adalah rancangan pengutusan Allah yang kekal untuk membawa shalom kepada manusia dan segenap ciptaannya demi kejayaan kerajaan Allah. Definisi ini mengemukakan bahwa misi adalah rencana Allah yang esa yang merumpamakan isi hatinya sejak kekal yang bertujuan untuk membawa shalom Allah yang esa ke dalam dunia ini. Misi adalah tugas total dari Allah yang mengutus gereja untuk keselamatan dunia, di mana misi adalah aktivitas Allah. Hal ini mencangkup gereja dan dunia yang di dalamnya gereja memperoleh hak istimewa untuk ikut ambil bagian. Gereja sejatinya merupakan alat yang dipergunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui pelayanan misi. Secara eksplisit, gereja diberi kewenangan untuk memberitakan keselamatan berdasarkan wahyu ilahi yang diwariskan dari zaman ke zaman. Misi gereja tidak hanya berbicara soal pengajaran, dogma, teologi, atau bahkan apologi, akan tetapi melalui kesaksian hidup yang dipelopori oleh Allah sebagai inisiator yang dinyatakan dalam misi pelayanan putranya yakni Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melingkupi seluruh orang percaya menjadi satu gereja. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diterapkan beberapa langkah bagaimana cara gereja dalam memberikan masukan dan memahami dalam bertindak serta menyelesaikan suatu tindakan kekerasan, terlebih misi dalam menghadapi kekerasan, yakni yang pertama, kehadiran gereja dengan kerendahan diri. Dalam hal ini, kehadiran gereja yang dimaksud yakni gereja mampu hadir dalam beberapa tahapan. Oleh karena gereja mampu untuk merendahkan diri seperti yang dinyatakan dalam kitab Efesus 5 ayat 21. Agar dapat sesuai dan merasakan apa yang dirasakan oleh korban yang mengalami tindakan kekerasan. Kehadiran gereja dalam beberapa tahap, yakni yang pertama dengan melihat skala prioritas gereja jemaat yang perlu dikunjungi dan melihat urgensi masalah, dan kedua melakukan pengunjungan yang dilakukan oleh pendeta dan majelis sektor dengan memperhatikan bahwa kunjungan tersebut langsung atau tidak. Yang ketiga dan tahapan yang ketiga yakni melakukan konseling dengan memberikan waktu khusus dengan pendeta dan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan tersebut. Serta yang kedua memiliki komponen yang dapat terhindar dari prejudis atau prasangka, di mana dengan memiliki komponen tersebut maka proses penyelesaian masalah dalam tindakan kekerasan bisa terselesaikan. Seperti dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 21, bahwasannya setiap orang termasuk gereja haruslah bertindak dalam segala sesuatu tanpa memihak satu apapun. Yang ketiga, memiliki pengetahuan budaya. Gereja tentunya perlu memiliki pengetahuan budaya, karena dengan adanya pengetahuan budaya, mereka gereja khususnya pendeta sebagai konselor tentu akan memiliki cara penyelesaian tindakan kekerasan. Pengetahuan budaya yang dimaksud yakni dengan dapat melihat latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan latar belakang pekerjaan, serta latar belakang lingkungan korban kekerasan, sehingga menjadi faktor pendeta dalam menentukan cara penyelesaiannya. Yang keempat, memiliki strategi dalam melakukan konseling. Dalam hal ini, saya mengajak para calon pelayan yang nantinya sebagai pendeta memiliki strategi dalam melakukan konseling terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan. Strategi tersebut yang dapat melakukan yaitu yang pertama share sebagai seorang konselor yang harus berdasarkan sepenuhnya kepada Allah, pada Sang Penolong dan membimbing anggota jemaat yang sedang bermasalah. Yang kedua, sang konselor harus berdoa dan mendoakan kliennya sesuai dengan masalah yang sedang ia hadapi. Dengan demikian, anggota jemaat dapat tertolong dari persoalan-persoalan, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok serta di dalam kehidupan organisasi. Serta yang kelima dan yang terakhir adalah memiliki keberanian dari internal gereja. Dalam hal ini, saya melihat dengan adanya tindakan kekerasan, maka gereja perlu memiliki keberanian dalam melakukan pemeriksaan mendalam atau investigasi. Oleh karena telah diperlengkapi dengan senjata yang
yang diberikan oleh Allah seperti yang dinyatakan dalam kitab Efesus 6 ayat 11. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan mewujudkan gereja menjadi tempat yang aman bagi siapapun, dan untuk memastikan bahwa gereja aman bagi siapapun tentunya harus dinyatakan dan dibuka oleh gereja itu sendiri. Perlindungan gereja juga sangat perlu, khususnya bagi kaum anak yang nantinya menjadi gereja masa depan. Gereja perlu membuka diri agar ada jaminan untuk menjaga gereja pada masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.